Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Al-Islah Terpadu, Ibu Hajah Nurlisnani Pamela. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Rifai M.Hum, Kepala Madrasah Aliyah Mahfazah Yogyakarta. Yang saya hormati jajaran pengurus MA Mahfazah serta ustadz-ustadzah yang saya hormati dan anak-anakku peserta Matsama tahun ajaran 2020-2021 yang ustadzah banggakan. Ustadzah mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang sudah lolos seleksi dan sudah bergabung di MA Mahfazah tercinta. Matsama tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi jangan berkecil hati. Meski kita hanya berjumpa secara virtual, semoga tidak mengurangi khidmat kita dalam berproses untuk mengikuti Matsama tahun ajaran 2020-2021 selama 3 hari ke depan secara virtual. Baik anak-anakku yang ustadzah banggakan, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan nama ustadzah Mayruliana Rosida, biasa dipanggil Ustadzah Uli. Di MA Mahfazah diamanahi sebagai waka kurikulum. Masih semangat pagi ya anak-anakku? Baik, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini Ustadzah diamanahi untuk menyampaikan pengenalan kurikulum di MA Mahfazah. Madrasah Aliyah Mahfazah terletak di Jalan Wonosari, KM 4, Ketandan, Banguntapan, Bantul. Seperti yang sudah tertera, bisa dilihat alamat email aliyah.mahfazah@gmail.com, website http MA Mahfazah. Selanjutnya, visi dan misi MA Mahfazah. Visi terwujudnya generasi muslim unggul yang berwawasan kewirausahaan dan lingkungan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Misi menanamkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan pembelajaran dinamis untuk pengembangan iptek dan imtak. Kemudian mewujudkan pribadi muslim penghafal Al-Quran, membekali keterampilan berwirausaha, menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, untuk program jurusan yang ada di MA Mahfazah, yaitu kita membuka 2 jurusan, diantaranya IMIPA, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan IIK, ilmu-ilmu keagamaan. Di jurusan MIPA, yaitu nanti ada biologi, ada matematika, kemudian ada fisika, dan ada kimia. Dan mapel lintas minat, yaitu nanti informatika atau TIK yang nanti akan dipelajari bagaimana tentang teknologi informasi. Selanjutnya, kemudian untuk selanjutnya program unggulan di MA Mahfazah yaitu ada 2, tahfidzul Quran dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Untuk tahfidz Al-Quran di sini nanti untuk program reguler akan mendapatkan capaian selama 3 tahun yaitu 5 juz mutskin. Untuk kelas 10 diawali nanti pada 1 semester untuk tahfidz Qurannya adalah program tahsin, yaitu bagaimana pelafalan secara tajwid untuk Al-Qurannya. Kemudian untuk tahasus 30 juz, ini nanti kalian akan dipilih benar-benar sesuai dengan kemauan, kemudian secara dorongan penuh atau motivasi dari orang tua, itu nanti
akan dipilih pada saat sudah masuk di MA Mahfaza, sudah tatap muka. Kemudian untuk program kewirausahaan, karena misi dari MA Mahfaza adalah membentuk karakter yang berjiwa wirausaha, maka nanti dalam proses kurikulumnya akan dipelajari yaitu kurikulum PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, dan entrepreneurial itu di hari Sabtu. Selanjutnya, Ustadzah akan membacakan peraturan akademik MA Mahfaza Ketandan Banguntapan Bantul untuk proses kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Kenaikan kelas mencantumkan yang pertama untuk kelas reguler. Syaratnya bagaimana untuk kenaikan kelas? Ini diambil proses penilaiannya dari nilai-nilai semester 1. Kemudian untuk proses naiknya itu akan dilaksanakan pada semester 2. Kemudian syarat untuk naik kelas yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran, baik itu mata pelajaran yang wajib A, wajib B, kemudian peminatan, dan mengikuti semua kegiatan evaluasi belajar yaitu ulangan harian, PTS, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Kemudian prestasi akademik akan dinilai dari semua mata pelajaran yaitu tuntas KKM, kemudian lulus BTAQ dan tahfidz sesuai target individual yang telah ditentukan pada tambahan 1 juz setiap semesternya. Untuk total tadi 5 juz. Kepribadian minimal baik, apabila diskorsing maka dinyatakan tidak naik kelas. Hati-hati ya. Jadi mulai dari sekarang diniatkan menuntut ilmu, diniatkan untuk sungguh-sungguh supaya dalam perjalanannya tidak sampai diskorsing. Kehadiran minimal 90% tanpa keterangan maksimal 11 hari. Selanjutnya untuk kelas tahassus tahfidz 30 juz, peraturan akademiknya yang pertama kenaikan kelas dilaksanakan sama pada akhir semester 2, kemudian ketentuan kenaikan kelas berdasarkan pada penilaian dilakukan pada semester 2 dengan pertimbangan pada nilai-nilai di semester 1. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat menyelesaikan hafalan Al-Quran 7,5 juz per semester, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kepribadian minimal B, dan tidak mendapat catatan skorsing, kehadiran minimal 90%. Baik, langsung saja untuk mekanisme dan prosedur pelaporan hasil belajar peserta didik. Ini laporan oleh peserta didik akan disampaikan nanti pada saat hasil ulangan harian, tengah semester, dan akhir semester. Laporan akan disampaikan oleh madrasah meliputi pencapaian kompetensi, tingkat kompetensi yang akan disampaikan kepada orang tua atau wali peserta didik dalam buku rapor. Kemudian hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali dan Kemenak Kabupaten atau DIY. Apabila dalam pelaporan, nanti apa saja yang dilaporkan di raport, itu adalah capaian dan kemajuan pembelajaran, meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, sesuai dengan acuan standar kompetensi yang diharapkan. Kemudian potensi dan kelemahan siswa, dan selanjutnya sebagai komunikasi dengan orang tua dan siswa, dilengkapi dengan rencana guru untuk perbaikan ke depan, saran untuk siswa dan orang tua yang akan kita sampaikan. Baik, selanjutnya untuk program kelulusan MA Mahfaza harus memenuhi syarat-syarat diantaranya menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti ujian madrasah dan UAMBN, ujian akhir madrasah berstandar nasional jika tidak ada perubahan. Kemudian selanjutnya memperoleh nilai minimal baik pada tiap
penilaian akhir di seluruh mata pelajaran, baik itu mata pelajaran agama, kelompok A, kemudian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Kemudian lulus ujian praktek, lulus ujian pesantren, dan lulus ujian. Selanjutnya untuk alokasi waktu KBM di MA Mahfaza, kalian akan belajar selama 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk proses belajarnya diawali dari jam ke-0, kalian dari asrama, berangkat ke madrasah sampai jam 6.50, sampai jam 7, 10 menit nanti akan apel doa bersama di lapangan bersama Ustadz dan Ustadzah. Selanjutnya pukul 7 sampai pukul 14.50 kalian akan melaksanakan program KBM. Untuk pagi jam 7 sampai 8.20 kalian akan mengikuti tahfidz reguler dan di situ juga akan diikuti oleh program tahasus. Kemudian dilanjutkan oleh KBM mata pelajaran dimulai dari jam 8.20 sampai jam sebelum istirahat pertama 9.40. Kemudian istirahat 20 menit, nanti akan sholat duha bersama di Masjid MA Mahfaza. Kemudian dilanjutkan jam ke-5 dan 6 KBM, kemudian selesai KBM ke selanjutnya itu pukul 11.20 sampai duhur. Nah, pada sholat duhur di situ, setelah itu nanti makan bersama. Kemudian untuk jam ke-7, 8, 9, 10 kalian akan mengikuti program KBM. Selanjutnya untuk kegiatan hari Sabtu. Kegiatan hari Sabtu sama dimulai pukul 7 sampai 8 yaitu semaan. Semaan ini akan diikuti oleh seluruh warga madrasah yang nanti akan dilaksanakan di masjid. Nah, ini diikuti oleh seluruh santri dan nanti biasanya pada program semaan ini santri-santri yang sudah mempunyai hafalan yang lebih bisa menyetorkan atau sebagai contoh nanti akan menjadi contoh adik-adiknya untuk di depan ruang yang nanti akan disemak oleh seluruh santri yang putri, baik yang putri ataupun yang putra. Kemudian setelah selesai semaan jam 8 sampai jam 9 nanti akan dilanjutkan oleh program kesehatan jasmani dan rohani dan dilanjut dengan pramuka. Kemudian untuk jam selanjutnya jam 9.20 sampai jam 10 akan dilaksanakan sholat duha seluruh siswa. Kemudian pada jam selanjutnya 10 sampai 11.20 akan diikuti seluruh santri yaitu program PLH Pendidikan Lingkungan Hidup yang nanti akan diisi sesuai dengan silabus kurikulum PLH. Kemudian selanjutnya sholat duhur yaitu jam 11.20 nanti di situ ada isoma, istirahat, sholat, makan. Kemudian jam 12.30 sampai 13.30 akan diikuti oleh ekstra wajib. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga dengan pengenalan kurikulum dari Ustazah bisa menambah wawasan terkait dengan program yang akan kalian laksanakan selama pembelajaran di MA Mahfaza. Cukup dari Ustazah. Sekian dan terima kasih. Setelah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.